Selamat siang sedulur BSIP DIY dimanapun berada. Saat ini saya Dias Sulistiarini sedang berada di lahan cabai. Bersama saya siang ini sudah ada Pak Giono. Beliau adalah Ketua Paguyuban Drewer. Paguyuban Drewer adalah sebuah paguyuban yang terdiri dari petani-petani yang membudidayakan cabai dengan sistem pertanian ramah lingkungan yang berasal dari 5 Kapanewon di Kabupaten Sleman, yaitu Kapanewon Moyudan, Kapanewon Minggir, Kapanewon Sayegan, Turi, dan Tempel. Bersama saya juga sudah hadir Ibu Dr. Fibrianti. Beliau adalah penanggung jawab kegiatan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi BSIP DIY. Untuk mengetahui tentang seperti apa pertanian ramah lingkungan yang diterapkan oleh Pak Giono dan teman-teman, kita akan memulai perbincangan dengan Pak Giono. Terlebih dahulu Pak, mungkin bisa diceritakan Paguyuban Drewer ini tuh dulunya lahirnya itu seperti apa Pak, prosesnya? Iya. Selamat siang juga untuk Bapak Ibu dari BSIP Yogyakarta. Dulu Paguyuban Drewer itu sebenarnya cuma semacam komunitas yang ada di WA Group tentang budidaya tanaman cabai. Karena pada waktu itu saya melihat sistem budidaya cabai itu masih menggunakan sistem zaman dahulu kala, ya, tidak efisien, sifatnya boros dan hasilnya juga kurang maksimal. Maka pelan tapi pasti saya berusaha untuk masuk. Kita memberikan pendampingan tentang ramah lingkungan yang jelas untuk mempertahankan kesuburan lahan. Kita tidak selalu bermain serba kimia. Nah, kemudian itu direspon oleh teman-teman dan akhirnya kita memilih beberapa orang yang betul-betul sudah agak selangkah lebih depan. Ya. Kita fokus di ramah lingkungan, mengadakan DEM dan akhirnya kita bisa menyebarkan ke semua petani. Terus akhirnya kita sudah banyak sekali yang mengikuti, alhamdulillah. Anggotanya jumlahnya ada berapa Pak sekarang? Petaninya ya. Petani kurang lebih sekitar 2.000 petani lebih ya, 2.000 lebih. Cuma anggota Drewer cuma ada 9 orang ya, 7 sampai 9 orang karena yang satu beberapa waktu yang lalu sudah dipanggil Tuhan. Ya akhirnya kita memang itu, kita dulunya bukan bermain di tanaman organik sama sekali bukan, tapi bagaimana kita menyampaikan ke petani itu, bagaimana petani itu sebenarnya bisa panen yang betul-betul panen, bukan panen tetapi setelah dihitung ternyata rugi. Ya. Nah itulah bagaimana kita mencari solusi untuk selalu menekan biaya produksi dan caranya salah satunya yang bisa masuk adalah ramah lingkungan. Itu aja Bu. Ramah lingkungan. Seramah lingkungan apa Pak yang Bapak praktekkan bersama dengan teman-teman di komoditas cabai ini? Ya, karena tujuan utama kami itu masuk di petani yang zaman dahulu kala yang serba mindsetnya itu ke semuanya kimia, guys, semua kimia, dan itu jelas semakin lama semakin mahal harganya. Makanya kita masuk itu selalu memberikan semacam pupuk organik kita buat sendiri, kemudian pestisida kita juga buat sendiri. Pokoknya kita semuanya mencari solusi yang dari alam. Jadi sifatnya alam kembali ke alam, itulah. Makanya kita yang mencari yang mudah didapat, tetapi hasilnya juga bisa maksimal. Akan tetapi ini yang kita sampaikan karena yang namanya cabai ini kan waktunya cukup lama Bu. Ya. Bisa mencapai 11 bulan sampai 1 tahun. Dan tidak menutup kemungkinan hama itu tetap semakin lama semakin kuat. Ya. Kita juga tidak menutup kemungkinan kalau di ambang batas kita juga menggunakan kimia. Tapi dari awal kalau belum waktunya menggunakan kita tetap berusaha untuk
mencari solusi yang paling ramah. Oke, jadi paguyuban Delewer ini beranggotakan sekitar 2000-an orang pertanian budidaya cabai dengan sistem pertanian ramah lingkungan. Ramah lingkungannya adalah meminimalisir seminimal mungkin penggunaan bahan-bahan kimia seperti pestisida kimia. Tetapi apabila kemudian dalam perkembangan budidayanya ditemukan hama yang itu di luar batas ambangnya, maka tetap ya Pak ya, tetap menggunakan, tapi tetap dengan perhitungan yang matang, pertimbangan yang matang. Oke, ke Bu Vivi mungkin Bu, dengan kita menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Giono tadi, bahwa ada paguyuban yang sudah sedemikian solid, berkomitmen ingin membudidayakan pertanian yang ramah lingkungan, meminimalisir kimia seefektif mungkin. Apa yang bisa kita tangkap ya Bu dari peluang ini? Nah, siang Mbak Dia, Pak Giono. Selamat siang. Jadi BSIP Yogyakarta sesuai dengan tugasnya, pada tahun ini kita memiliki tugas untuk melakukan inventarisasi, identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, tentunya di DIY. Nah, sejak pertengahan tahun ini kita sudah melakukan inventarisasi berbagai kebutuhan standar di DIY. Jadi ada kebutuhan standar tentang bagaimana pengeringan bawang, bagaimana kebutuhan standar untuk pengelolaan pengendalian hama ulat geraya. Tapi kemudian dari sekian banyak kebutuhan standar yang berhasil kita inventarisir, ada satu ternyata yang mencuat bahwa ada cukup banyak komunitas petani yang sudah selangkah lebih maju dibandingkan umumnya. Mereka mulai menerapkan pertanian ramah lingkungan. Nah, yang bisa kita lihat saat ini ada tadi Pak Giono menyampaikan sekitar 2000 lebih ya komunitas petani ramah lingkungan di dalam keluarga besar Delewer Group yang sudah lintas Kapanewon. Nah, begitu. Lalu komoditasnya cabai utamanya. Kemudian di Bantul kita juga menemui ada komunitas petani ramah lingkungan bawang merah. Nah, tentu adanya kesadaran yang tinggi dari para pelaku ini untuk menerapkan pertanian ramah lingkungan ini menjadi suatu hal yang memang perlu kita angkat. Ada pertanian ramah lingkungan, tapi sesungguhnya kita juga perlu standar ya Pak. Sebenarnya seperti apa sih pertanian ramah lingkungan sesungguhnya? Jadi kan kita sudah ada SOP pertanian, SOP budidaya tanaman cabai sehat, atau kita sudah ada SNI pertanian organik. Nah, mungkin kita memang tidak akan mengarah kepada pertanian organik karena ada banyak sarana dan prasarana mungkin dan kesiapan dari petani juga untuk melakukan pertanian organik. Nah, di sini yang kita angkat ada satu poin juga yang menjadi penguat kenapa pertanian ramah lingkungan punya potensi kita angkat untuk kita usulkan agar ada standarnya supaya standarnya itu jelas. Oh, pertanian ramah lingkungan itu menggunakan utamanya pupuk organik, meminimalisir penggunaan bahan kimia, bahan pestisida kimia, pupuk-pupuk juga kita kurangi, dan yang muncul adalah bagaimana kemandirian petani untuk memproduksi pupuk sendiri, memanfaatkan apa yang ada di alam. Jadi memang semua yang ada di alam ini sebagai sumber bahan organik bisa kita manfaatkan ya Pak ya sebagai sumber pupuk. Nah, kami atau kita khususnya ini di BSIP memiliki peran untuk mendorong potensi ini, yang ini nanti pertanian ramah lingkungan akan coba kita usulkan sebagai usulan PNPS. PNPS adalah satu program nasional perumusan standar yang mana perumusan standar yang ini menjadi satu langkah awal untuk mengusulkan menjadi usulan SNI. Nah, ketika itu sudah nanti dalam prosesnya kita usulkan dari BSIP Yogyakarta, ini adalah usulannya PNPS tentang sistem pertanian ramah lingkungan. Nanti kemudian oleh Komisi Komteknya akan diusulkan menjadi usulan atau RSNI sebagai PNPS. Tentu tahapan pertama PNPS untuk pertanian ramah lingkungan
dilakukan dan kemudian prosesnya akan mengikuti proses yang sudah ada tentunya seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya standar yang jelas ini juga bisa meningkatkan daya saing kita gitu, bahwa tidak sekedar mengklaim sebagai pertanian ramah lingkungan di mana saja bisa, tapi standarnya jelas. Oke, jadi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Giono dan teman-teman, juga teman-teman petani yang membudidayakan secara ramah lingkungan bawang merah di Kabupaten Bantul itu akan ditangkap Pak oleh BSIP Yogyakarta, BSIP DIY dalam hal ini, untuk kemudian akan kita usulkan menjadi sebuah program nasional perumusan standar tadi Pak, PNPS. Nanti harapannya PNPS nanti diajukan, kemudian dia akan berproses menjadi RSNI dan kemudian SNI, Standar Nasional Indonesia. SNI tentang apa? SNI tentang pertanian ramah lingkungan Pak. Harapannya nanti kalau sudah ada SNI pertanian ramah lingkungan, maka apa yang Bapak lakukan dan teman-teman yang di Kabupaten Bantul dilakukan itu sudah ada pakemnya ya Pak ya, ada aturannya bahwa kalau memang mau bertani secara ramah lingkungan seperti ini loh yang harus dilakukan. Kalau sekarang kan belum ada ya Pak ya. Bapak sudah melakukan, teman-teman di Bantul juga sudah melakukan, tapi apakah itu sudah sesuai standar? Nah itu yang harus akan kita upayakan Pak, sehingga ketika Bapak mengklaim bahwa saya petani cabai ramah lingkungan, dasarnya apa? Ini loh, saya sudah menerapkan SNI ini. Nah, itu yang sedang akan kita proses ya Pak ya. Nah, pertanyaan terakhir mungkin Pak ke Bapak, kalau nanti misalnya proses PNPS ini berjalan lancar ya seperti yang kita harapkan, kemudian nanti SNI pertanian ramah lingkungannya itu sudah jadi, mau nggak Pak Bapak menerapkannya? Sepanjang itu membuat efisiensi petani, kami siap Bu. Kami siap ya. Malah justru mungkin nanti setelah itu terjadi dan kami lakukan betul-betul hasilnya bagus, kami juga berharap hasil produk itu harganya juga bisa beda. Karena selama ini meskipun banyak petani yang mengklaim petani organik, petani ramah lingkungan, petani konvensional, tetapi hasil produksinya harganya tetap sama. Nah itulah yang menjadi masalah di tingkat petani. Ya, Pak, ya. Oke, harapannya kendala harga tadi itu kalau benar-benar sudah kita menerapkan sesuai SNI tadi Pak, itu bisa kita atasi ya Pak ya, karena kita sudah sah mengklaim bahwa kita ini produknya pertanian ramah lingkungan, dilaksanakan budaya sesuai dengan SNI ini, sehingga harapannya nanti kendala yang tadi itu Pak, masalah harga nanti bisa juga teratasi. Baik, sedulur tani BSIP DIY di mana Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa pada perjumpaan-perjumpaan berikutnya. Salam dari kami Pak Diono dan juga Bu Vivi. Selamat siang. Selamat siang.